Selama 10 tahun terakhir, gue sudah menghasilkan 1 miliar rupiah dari kerja kantoran dan bangun usaha sendiri. Di video ini, gue akan bahas 5 skill yang gue gunakan untuk mencapai hal tersebut dan framework yang bisa lo praktekkan sehingga lo memiliki fondasi kesuksesan karir di dunia kerja. Biasanya, gue cuma ngajarin skill ini ke peserta training gue, tapi kali ini gue akan share juga sama lo semua supaya lo bisa merasakan manfaatnya juga. Skill ini akan gue kupas lebih komprehensif di buku gue, Solid Skills. Catat poin penting yang lo denger, share di komen supaya lo ingat, dan langsung praktekin setelah lo nonton video ini. Yuk, kita mulai. Skill pertama, strategic thinking. Apa itu strategic thinking? Kemampuan berpikir sistematis untuk membuat perbedaan bermakna berdasarkan pemahaman situasi secara utuh. Waktu itu gue belajar skill ini ketika gue bekerja sebagai manajemen konsultan di McKinsey and Company. Salah satu proyek yang gue kerjakan adalah gue ditugaskan untuk ke sebuah perusahaan tambang yang ada di Kalimantan dan membantu membuat strategi untuk mengoptimalkan penggunaan biaya di tambang tersebut. Karena pada saat itu, harga komoditas lagi jatuh-jatuhnya, sehingga perbedaan bermakna yang bisa dibuat oleh sebuah perusahaan tambang adalah ketika mereka bisa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih efisien. Framework yang gue pakai pada saat itu adalah, pertama, memahami situasi secara utuh. Kita pahamin dulu nih dan kita petain ada biaya-biaya apa aja yang digunakan untuk ngeran tambang tersebut. Yang kedua, kita brainstorming dan benchmarking solusi. Kita brainstorm kira-kira ada ide apa sih atau komponen biaya apa yang bisa kita kurangi tanpa mempengaruhi produksinya secara signifikan. Kita juga melakukan benchmarking terhadap perusahaan-perusahaan tambang lainnya di penjuru dunia yang lainnya, sehingga kita mendapatkan ide untuk kita coba terapkan di klien kita tersebut. Barulah dari situ kita mencoba untuk membuat keputusan dan merekomendasikan keputusan itu kepada klien. Framework yang sama gue pakai lagi ketika gue pindah ke project selanjutnya, ketika mengerjakan project transformasi digital untuk perusahaan telekomunikasi. Jadi gue bisa bilang framework ini sangat transferable apapun pekerjaan yang lo lakukan. Skill kedua adalah operational excellence. Apa itu operational excellence? Kemampuan merancang, mengelola, dan terus mengembangkan sistem sehingga dapat menjawab arahan strategi secara konsisten. Bayangin sudah ada arahan yang harus dicapai, terus sekarang gimana kita bisa membuat arahan tersebut terjadi, tidak hanya sekali tapi terjadi secara berkesinambungan. Nah, ini waktu itu gue pelajarin ketika gue kerja di startup, dan startup gue pertama kali adalah Traveloka, sebuah online travel agent. Waktu itu gue diminta untuk membuat sebuah program leadership benar-benar dari nol. Nah, waktu dulu gue belum tahu frameworknya, tapi thanks to Ali Abdal, gue jadi tahu bahwa yang waktu itu gue lakukan adalah framework yang bernama GPS, yaitu Goal Plan System. Kita mulai dengan tentuin dulu nih, apa goal yang ingin kita capai, lalu kita turunkan menjadi step by step plan, termasuk apa rencana implementasinya, dan yang terakhir kita buat sistemnya sehingga program tersebut atau inisiatif tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kayak waktu itu, gue diminta untuk membuat sebuah program pelatihan buat para manajer tentang bagaimana caranya untuk mereka bisa memberikan feedback secara efektif. Tujuannya supaya proses pemberian feedback itu bisa berjalan dengan lancar. Waktu itu plannya adalah kita mengidentifikasi kira-kira kebutuhan skillnya seperti apa, kita menyusun modulnya, lalu kita mendeliver training tersebut kepada para manajer. Setelah trainingnya selesai, kita membuat sistem evaluasi dan kita iterasi lagi modulnya sehingga modulnya siap untuk digunakan di proses selanjutnya. Bahkan gue sempat dengar rumor, ternyata ada beberapa materi yang sudah gue develop dari beberapa tahun yang lalu masih dipakai. Karena memang adanya sistem untuk memastikan hal tersebut berjalan lancar secara terus-menerus. Jadi buat lo di sini yang punya banyak ide tapi suka kesulitan untuk memastikan ide tersebut menjadi kenyataan, coba deh lo petain dengan framework GPS ini. Ya. Skill ketiga yang gue pelajari bernama Learning Agility. Learning Agility artinya kita memiliki kesadaran diri, motivasi, dan mengambil aksi untuk menjadi versi diri yang lebih baik, serta membantu sesama untuk mencapai hal yang serupa. Ini gue pelajari ketika gue dulu kerja di sebuah startup, yang sekarang mungkin sudah bukan startup ya, yang bernama Gojek. Nah, ketika waktu itu gue diminta untuk mengerjakan sebuah project baru, di mana gue diminta untuk membuat pelatihan buat software engineer. Waktu itu gue nervous banget karena gue nggak punya background technical dan tidak pernah membuat pelatihan yang technical sebelumnya. Nah, di tengah kebingungan gue tersebut, gue coba googling-googling tapi gue nggak nemuin jawabannya.
Ternyata jawabannya ada di salah satu teman kantor gue. Jadi ketika gue suntuk, gue ngobrol sama teman kantor gue, dan mereka bilang, Vic, kalau itu yang lo kerjain, lo mesti kontak sama teman kita yang ada di India. Lalu gue kontakkan sama teman kita yang ada di India, dan kita ngobrol, dan ternyata dia udah punya plan-nya, dan gue tinggal eksekusi. Dan kurang lebih 2 bulan setelah kita ngobrol, training tersebut kejadian. Dari situ gue belajar bahwa cara belajar itu tidak hanya sekedar duduk di ruang kelas, tapi juga bisa dengan ngobrol sama orang lain yang juga memang lebih expert dari kita. Nah, disitulah gue belajar bahwa untuk bisa belajar, kita membutuhkan sebuah framework, dan framework tersebut adalah MOVE. Pertama, kita perlu punya motivasi. Saat itu motivasi gue buat belajar adalah gue kepepet. Gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Obtain, kita menentukan strategi belajar yang efektif. Di dalam kasus gue saat itu, yang efektif bukan dengan baca banyak buku, tapi dengan bertanya dengan orang yang lebih tahu. Yang ketiga adalah validate, memvalidasi ilmu yang sudah kita miliki, yaitu dengan kita mengeksekusi ide tersebut. Dan yang terakhir, educate. Karena setelah selesai training itu, gue membangun tim, gue edukasikan ke tim, dan akhirnya beberapa bulan setelahnya, gue udah nggak ngeran program itu sendiri, karena sekarang tim gue sudah bisa ngeran program tersebut. Jadi buat lo yang pengen belajar, apapun itu yang pengen lo pelajarin, jangan lupa lo cari 4 komponen ini. Skill keempat, influential communication. Influential communication adalah keahlian mendengarkan dan menyampaikan pesan dengan empati sehingga bisa menghasilkan kemenangan bersama. Gue belajar skill ini ketika gue menjadi seorang strategic project manager, atau waktu itu disebut dengan program manager di Gojek, di mana gue diminta untuk mengerjakan berbagai project, mulai dari adopsi Asana, work management tool ke 5.000 orang, reorganisasi masif, hingga pada akhirnya managing mergernya Gojek dan Tokopedia. Waktu itu kenapa gue belajar influential communication? Karena gue perlu memimpin perubahan dan menggerakkan orang-orang yang sebenarnya nggak reporting ke gue. Nah, jadi gue nggak bisa bilang bahwa, kalian lakuin ini dong, bla bla bla, gitu. Gue mesti benar-benar paham tentang kebutuhan mereka dan cara mereka bekerja, sehingga kita bisa meng-approach proses komunikasi ini dengan lebih kolaboratif. Nah, apa sih framework yang waktu itu gue pelajari dan bisa lo gunakan juga? Pertama adalah perlunya adanya persiapan. Yaitu ada 2 persiapan kunci yang dibutuhkan, yaitu pertama, harus banget memahami lawan bicara. Apa tujuan mereka, gimana gaya kerjanya, dan seperti apa sih kepribadian mereka. Dan yang kedua, menentukan tujuan komunikasi, alias menjadi sangat intensional mengenai apa yang ingin gue capai setelah kita selesai ngobrol. Nah, 2 hal itu tuh harus benar-benar jelas sebelum kita mulai untuk berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Berikutnya adalah menggunakan format komunikasi yang efektif. Ada kalanya komunikasinya itu dilakukan empat mata, ada kalanya juga dilakukan di dalam kelompok, terutama kalau kita membuat keputusan yang membutuhkan banyak pihak terlibat, atau juga komunikasi massal ketika ini seperti informasi satu arah. Dan faktor lainnya yang gue pelajari dan sangat penting untuk menyampaikan pesan adalah pentingnya bahasa tubuh dan nada bicara di luar kata-kata. Nah, jadi pastiin buat lo semua yang ada di sini, sebelum lo berkomunikasi, pahamin lawan bicara lo, pahamin banget objektif dari pembicaraan tersebut, pilih medium komunikasi yang sesuai, dan perhatiin banget bahasa tubuh dan nada bicara lo. Nah, berikutnya kita akan bahas skill yang kelima, yaitu digital mindfulness. Digital mindfulness adalah memiliki keterbukaan terhadap teknologi terkini dan menerapkannya secara konsisten untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Gue lumayan lebih melek teknologi karena waktu itu gue kerja di Gojek dan gue sempat ditugaskan ke India. Dan ketika gue di India, gue banyak banget ketemu engineer yang mereka itu mikirnya adalah kalau ada kerjaan yang manual, gimana caranya kita bisa mengotomatisasi sehingga kita nggak perlu mengerjakan pekerjaan manual itu secara terus-menerus. Dari situ gue jadi banyak penasaran dengan dunia teknologi dan mulai mengekspos diri gue, dan termasuk yang gue gunakan juga ketika membangun bisnis. Nah, jadi itu dimulai dengan pertama memiliki keterbukaan dulu terhadap teknologi terkini. Kalau waktu itu, rasa kepo gue muncul terhadap mobile app, mungkin these days rasa penasarannya lebih muncul terhadap AI. Dan yang kedua adalah menggunakan teknologi tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Instead of kita mikir bahwa, ini tuh gue harus ngambil pelajaran apa aja ya, atau gue harus ikut course apa aja ya. Tapi pilih masalah yang ada di depan mata kita, yang bisa kita selesaikan dengan teknologi tersebut. Sehingga kita bisa menggunakannya dengan lebih rutin. Yaitu poin yang ketiga. Jangan sampai kita itu latah ketika ada sebuah teknologi yang baru, kita terus berganti-ganti sehingga kita sebenarnya jadinya tidak menggunakan teknologi yang konsisten.
Karena teknologi yang terbaik bukan teknologi yang paling canggih, tapi yang kita gunakan secara konsisten. Nah, jadi ini pengingat buat teman-teman semua di sini untuk fokus aja ke satu atau dua tools, tapi gunakan itu seefektif mungkin. Nah, ini semua gue gabungkan dan gue jadikan ke dalam sebuah framework yang bernama Solid Skills. Nah, inilah 5 pilar solid skills yang tadi sudah gue ajarkan ke teman-teman semua. Silahkan boleh di screenshot juga dan share ke gue kira-kira dari 5 skills ini, mana yang paling pengen lo kembangkan. Tapi saran gue, sebelum lo memilih satu di antara mereka berlima, mendingan lo mempelajari lebih jauh lagi tentang solid skills ini. Nah, gue udah ngasih dan gue udah nyiapin di sini free solid email course, di mana lo bisa mengikuti program 7 hari secara gratis untuk mengenal dan mempraktekkan solid skills di dalam pekerjaan dan juga kehidupan lo. Lo bisa daftar melalui link ada di bawah. Dan di video selanjutnya, gue akan bahas tentang 5 framework berpikir strategis yang gue pelajari selama 10 tahun berkarir dan bisa lo gunakan untuk meningkatkan kemampuan lo berpikir strategis. So, see you on the next video.